Salam topi miring. Kalau radiator sudah diisi air biasa, kemudian pengen diganti pakai radiator coolant, boleh nggak sih? Boleh. Tetapi ada catatan-catatan yang harus dilakukan mulai dari proses pengerjaan, pemilihan radiator coolant yang tepat, itu juga harus dipertimbangkan. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Kita akan tampilkan videonya penyebab dari penggantian air radiator yang tidak tepat itu akan berakibat sangat buruk. Kita akan spill kamera, boleh saya ambil alih? Kita bisa melihat dari sini, ini adalah radiator yang sudah bermasalah di sistem pendinginannya. Ini adalah kebocoran-kebocoran di upper tank. Hal ini terjadi biasanya karena radiator ini pernah dikasih air biasa, kemudian diganti radiator coolant tanpa proses flushing. Ini lihat nodanya seperti ini, dan ini sudah retak sealnya. Jadi harus diservis, harus diganti sealnya. Lihat ini. Ini kan nodanya warna hijau, jadi radiatornya pasti warna hijau. Dan radiator ini selalu berkurang. Kembalinya kemana? Kembalinya ke reservoir, kemudian tumpah ke bawah. Dan itu akan terus terjadi selama ini belum dibenahin, belum didandanin yang ini. Jadi ketika mobil jenengan, coba dicek mobilnya sekarang, ada kondisi noda-noda seperti ini enggak? Kalau sudah ada, segera hubungi bengkel terdekat untuk melakukan pergantian cover tank bagian atas. Titik kebocoran paling sering terjadi di mobil adalah di water pump. Ini adalah water pump. Selain itu juga ada selang. Kemudian pipa-pipa bypass ini sering kropos karena penggunaan air radiator yang tidak tepat. Lihat, kita lihat sludge, lumpur olinya sudah seperti ini. Ini juga membahayakan buat mesin. Ini karena faktor malas ganti oli, penggunaan oli yang tidak sesuai, atau korban oli palsu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, jadi jangan asal ganti ya, perlu dipertimbangkan beberapa hal. Salah satu atau salah duanya, radiator harus dalam kondisi bersih, harus benar-benar dikorok, dibersihkan dulu. Kemudian lakukan bleeding. Bleeding itu dimasukkan untuk mengeluarkan sisa air radiator yang ada di ruang mesin, yang ada di pipa, yang ada di water pump, itu harus dikeluarkan semua dengan proses bleeding. Nah, untuk proses bleeding kita akan tayangkan di video selanjutnya, atau sebelumnya kita sudah menayangkan juga cara mengganti radiator coolant untuk beberapa mobil dari air biasa ke radiator coolant. Nanti kita akan lanjut ya. Durasinya kita buat 3 menit saja. Nanti untuk pertanyaan ada di sini, kolom komentar silakan, kita akan pantau setiap pertanyaan yang masuk, kita akan bantu kasih solusi. Singkat padat, semoga bermanfaat. Salam baru.